Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi matematika diskrit sampai pada bab graf. Pada waktu kita membahas materi relasi dan fungsi, saya sudah menyinggung sedikit tentang graf. Di situ graf digunakan untuk merepresentasikan relasi menggunakan graf berarah. Graf itu adalah kumpulan dari simpul dan sisi. Nah, graf itu sudah banyak digunakan untuk mengkonsep. Misalnya untuk memasang lampu traffic light, ya, itu bisa dikonsep menggunakan graf terlebih dahulu. Jadi tempat-tempat yang akan dipasang traffic light itu dijadikan sebagai simpul. Nah, kemudian nanti penghubungnya yang menghubungkan antara simpul satu dan simpul yang lainnya itu adalah jalan, ya. Jadi atau kalau di graf namanya sisi. Nah, sedangkan kalau di dunia nyata di pemasangan traffic light itu adalah jalan. Graf sendiri itu digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Jadi tadi contohnya saya sudah untuk pemasangan traffic light. Nah, kemudian bisa juga misalnya kalau Anda mau membuat jaringan antar komputer di dalam lab. Nah, itu juga bisa. Jadi komputer itu dijadikan sebagai simpulnya, kemudian penghubungnya, entah itu kabel, entah pakai wireless, itu sebagai sisinya. Maka suatu graf yang merupakan kumpulan dari simpul dan sisi. Jadi graf itu merupakan kumpulan dari simpul dan sisi. Nah, berikut ini ada sebuah graf yang menyatakan peta jaringan jalan raya yang menghubungkan sejumlah kota di Provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah, ya, jadi Jogja nggak masuk. Ini ada dari mulai dari Brebes, Tegal, Pemalang, dan seterusnya. Jadi ini kota-kotanya ini dijadikan sebagai simpul, ya, titik-titik ini. Kemudian jalan yang menghubungkan itu adalah sisinya, ya, sisi. Nah, kalau peta yang sesungguhnya ini gambarnya nggak seperti ini. Jadi ini konsep menggunakan graf gambar peta seperti ini, ya. Tapi kalau peta sesungguhnya itu bagus, ya, ada misalnya hijaunya, itu mungkin pas hijau-hijau itu adalah pohon, kemudian nanti misalnya yang hitam itu misalnya gunung, kemudian yang kuning misalnya sungai, dan lain sebagainya. Nah, kalau di konsep penggunaan graf seperti ini, sederhana. Jadi hanya kumpulan titik dan sisi. Jadi ini titik dan garis, ya, garisnya ini sisinya yang menghubungkan. Ya. Ini adalah konsep peta Jawa Tengah menggunakan graf. Oke, kalau ini juga ada masih sejarah graf masalah jembatan Konigsberg pada tahun 1736. Nah, di sini ini ada pulau A, B, C, D yang dipisahkan oleh sungai. Jadi ini sungai, ya, ini sungai. Nah, kemudian masing-masing pulau itu dihubungkan oleh jembatan. Nah, ini jembatannya. Jadi pulau-pulaunya ini dijadikan sebagai simpul, ya. Ini kita konsep menggunakan graf menjadi seperti ini. Simpul C, A, B, D. C, A, B, D. Nah, kemudian jembatannya yang menghubungkan itu adalah sisi. Nah, ini sisinya. Nah, ini kalau dikonsep menggunakan graf seperti ini. Nah, ini ketika digambar. Tapi ini gambarnya diperkecil, ya. Jadi seperti malah gambar jaringan tubuh manusia, ya, ini. Jadi bukan gambar pulau yang dipisahkan oleh sungai yang dihubungkan oleh jembatan, ya. Jadi ini dikonsep menggunakan graf seperti ini, gambar sesungguhnya seperti ini, ya. Sudah. Nah, sekarang pertanyaannya di sini, ya. Pertanyaannya, dapatkah kita berawal, ya, di satu pulau, melewati semua jembatan, ya, melewati semua jembatan untuk menuju ke semua pulau dan kembali lagi ke tempat awal? Apakah bisa? Misalnya CA, kemudian AB, kemudian BD, kemudian DA, kemudian AB. Nah, nggak bisa kan, ya? Cukup satu kali, maksudnya melewatinya cukup satu kali. Ternyata tidak bisa. Pertanyaan ini, apakah bisa melalui setiap jembatan tepat sekali dan kembali lagi ke tempat semula? Ternyata tidak. Jawabannya tidak bisa. Ya. Sudah. Nah, sekarang contoh graf. Di sini ada graf G1, G2, G3. Jadi ini adalah graf sederhana dengan 4 simpul. 4 simpul, simpul 1, 2, 3, 4.
dan sisinya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini adalah graf nah, ini ya, ini graf G1, kemudian yang ini adalah graf ganda. Maaf ya, graf ganda. Graf ganda ini ada 4 simpul, simpul 1, 2, 3, 4 dengan sisinya E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7. Ya. Ini ganda. Kenapa ganda? Karena simpul 1 dan 3 dihubungkan oleh 2 sisi. 3 dan 4 juga dihubungkan oleh 2 sisi. Nah, yang ini adalah graf semu. Ya, graf semu. Kenapa graf semu? Karena di sini ini selain ada sisi ganda, di sini juga ada sisi gelang yang melingkar dari simpul 3 ke simpul 3. Ya, ini adalah E8. Ini disebut graf semu. Sudah, lanjut. Nah, sekarang jenis-jenis graf. Berdasarkan ada tidaknya sisi gelang atau sisi ganda pada suatu graf, maka graf digolongkan menjadi 2 jenis. Graf sederhana dan graf tak sederhana. Graf sederhana ini contohnya yang tadi. Ya, cuma 4 simpul 5 sisi seperti ini. Kemudian tak sederhana ini adalah graf ganda dan graf semu. Kemudian masih jenis-jenis graf. Berdasarkan jumlah simpulnya pada suatu graf, maka secara umum graf dapat digolongkan menjadi 2 jenis, graf berhingga dan graf tak berhingga. Yang berhingga ini adalah graf yang bisa dihitung jumlah simpulnya. Contohnya yang ini tadi. Ya, ini. Nah, ini adalah graf berhingga karena jumlah simpulnya dapat dihitung. Nah, kemudian graf tak berhingga, ya, tak berhingga itu jumlah simpulnya tidak dapat dihitung. Misalnya graf gugusan bintang di langit. Ya, itu kalau bintang di langit, apakah Anda bisa menghitungnya? Ya. Coba saja hitung. Kalau tidak bisa dihitung, berarti itu kalau misalnya di konsep menggunakan graf itu merupakan contoh graf tak berhingga. Nah, kemudian berdasarkan orientasi pada sisi, arah pada sisinya, graf itu dibedakan menjadi 2, yaitu graf tak berarah dan graf berarah. Graf tak berarah yang ini tidak ada panahnya, ya. Kemudian graf berarah ini ada panahnya. Nah, graf berarah juga dibedakan menjadi 2. Ini ada graf berarah yang panahnya ini 1 sama 2, simpul 1 sama 2 dan 2 dan simpul 2 dan 4 ini dihubungkan oleh 2 sisi, tetapi arahnya berbeda. 1 ke 2, 2 ke 1. Yang ini 2 ke 4, 4 ke 2. Jadi ini tidak ganda. Nah, kalau ini G5, ya, G5, ini graf ganda berarah karena apa? Di sini 31 ada 2. Ya. Kemudian 43 juga ada 2, maka ini disebut graf ganda berarah. Nah, ini adalah tabel jenis-jenis graf. Ini tadi nanti dibaca sendiri ya. Tadi sudah saya jelaskan semuanya. Ya, kita cukup sampai di sini dulu untuk materi hari ini. Kita lanjutkan selanjutnya karena takutnya nanti videonya terputus. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.